Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanana Fauzia Ar-Rahma dengan NIM 20213104. Kelas Hukum Pidana Islam 1A, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu H. Ipmawan Iqbal, SPMAG. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 1. Sebab-sebab kejayaan peradaban Islam. 2. Sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam. 3. Saran untuk memperoleh kembali masa kejayaan peradaban Islam. Yang pertama yakni sebab-sebab kejayaan peradaban Islam, diantaranya 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. 2. Gencarnya gerakan penerjemah. 3. Berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. 4. Termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. 5. Adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. 6. Bertemunya agama Islam dengan berbagai kebudayaan akibat penyebaran Islam ke segala penjuru dan semangat umat Islam untuk menyerap ilmu dari manapun datangnya, menjadikan Islam mengalami kemajuan. 7. Adanya pluralisme dalam pemerintah dan politik. 8. Memperhatikan stabilitas ekonomi dan politik. 9. Mengadakan gerakan penerjemah sehingga umat Islam dapat mengerti dan mengetahui ilmu-ilmu lain selain dari buku-buku Islam itu sendiri. 10. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sebab-sebab keruntuhan peradaban Islam yaitu 1. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab. 2. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengincar kekuasaan. 3. Pengaruh negatif dari aliran-aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. 4. Pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. 5. Garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan kaum Zimmi. 6. Umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam. 7. Carut dalam kesenangan duniawi. 8. Dari para elit sampai masyarakat tenggelam dalam kubangan syahwat, hedonisme dan materialisme. 9. Pelanggaran terhadap syariat Islam menjadi sesuatu yang lumrah sehingga membuka pintu merebaknya aliran sesat, bid'ah, syirik, dan khurafat. Yang terakhir yakni saran saya untuk memperoleh kembali peradaban Islam yaitu 1. Membangun ilmu yang mapan. Dengan ilmu, adab seseorang muslim juga bisa terjaga. Dia makin mengenal siapa dirinya dan mengetahui hak dan kewajibannya, mulai dari peran sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Pencipta dan menjadi khalifah yang bertugas mengurus kemaslahatan di muka bumi. Disebutkan, fungsi ilmu selain membenarkan amalan dan menguatkan keimanan, ilmu juga bisa menaikkan derajat orang tersebut di hadapan Allah. 2. Membangun iman yang mendalam. Bagi orang beriman, apapun itu pastinya tak cukup jika tak dibarengi dengan keimanan kepada Allah. Mengilmui syariat Islam secara rinci, bahkan menghafal dalil-dalil yang ada hanya jadi sia-sia jika tak didasari dengan fondasi iman atau hidayah. Tanpa iman, kebahagiaan yang diakui manusia berubah menjadi semu dan palsu. Materi yang dipunyai dan seluruh kenikmatan dunia nyaris menjadi hampa sekiranya orang tersebut abai mengurus imannya. Sebab, memburu kesenangan dunia tanpa berbekal keimanannya hanya mengantar seseorang kepada frustasi dan kecewa berkepanjangan. Lihatlah, orang-orang kaya yang miskin iman, meski hidup glamor, namun mereka adalah kumpulan orang gelisah yang tak mampu menikmati harta kekayaan sedikit pun. 3. Membangun ukhuwah yang kokoh. Longgarnya ukhuwah atau persaudaraan di tengah umat Islam menimbulkan krisis yang menimpa saat ini. Hal ini menjadi peluang besar bagi musuh-musuh Islam untuk memberaikan rajukan ukhuwah yang terjalin, mendinginkan tatapan ukhuwah, dan menjadikan cinta sesama saudara muslim berupa tawaf dan hampa. Inilah fenomena umat Islam saat ini. Sebagian mereka masih sibuk bertikai bersama muslim, sedang di luar sana musuh-musuh Islam bertepuk dengan pemandangan tersebut. Berjamaah adalah pola hidup yang menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup. Ia bersifat fitrah dan berjalan secara sunnatullah. Dengan pemahaman demikian, maka tak pantas seorang manusia berlaku sombong kepada lainnya. Semuanya adalah lemah dan tak berdaya di hadapan Allah. Semuanya hanya bisa kuat ketika mengingatkan diri dalam satu simpul ukhuwat berbalut keimanan kepada Allah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.